Yosua 23 ayat 1-16. Demikian firman Tuhan. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya. Dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang telah berperang bagimu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu, menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1.000 orang, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu, dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang, sebentar lagi, aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu, insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi.
Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik, yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkah perjanjian diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak dibangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung,
Sudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termaksud di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kamu juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal itu kukatakan supaya kamu merasa malu. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberi kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang
rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya, firman Tuhan selalu baru buat kita semuanya yang menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta dan konsisten, saudara ya. Saudara, tadi ayatnya bagus ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, di 1 Korintus 15 diawali dengan pertobatan, ya, dengan pertobatan. Lalu disita ya sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua, ya, tentang kebangkitan orang mati. Tetapi di tengah jalan kita bergaul dengan orang-orang yang salah, saudara ya, dalam proses iman kehidupan kita itu kita bergaul dengan orang-orang yang salah. Saya tidak berkata bahwa Anda tidak boleh bergaul, berteman dengan orang yang di luar Kristen, bukan, saudara ya. Tapi yang tidak boleh Anda ya runtang-runtung sama mereka sampai Anda jadi terpengaruh cara berpikirnya, ya. Tapi masalahnya sekarang ayat itu dipersempit, bahkan orang Kristen aja seringkali ngawur ya. Anda kumpul sama orang yang tiap hari ributnya Tritunggal Wanes terus, Anda juga akan ikut kentir kayak mereka, sudah ikutan compong begitu ya. Nanti kamu tidak suka sama gereja itu, tidak suka gereja sana, tidak puas, semua kamu anggap sesat semua, kamu sendiri tidak berbuah. Artinya buah dada sama buah zakar aja tuh, saudara ya. Kamu tidak berbuah karena apa? Kamu runtang-runtung sama orang yang ributnya cuma dogma. Yang tidak, ya seringkali saudara ya, kita banyak menghakimi orang Katolik ya, saya lihat ya. Ada Esra Soru, ada si Budi Asali, ada Muriwali, ada siapa lagi itu ya. Banyak sekali menghakimi orang Katolik seakan-akan sesat. Saudara, saya kasih tahu Anda ya, saudara ya, seringkali ya justru orang-orang Katolik ini yang banyak berbuah karena mereka tidak banyak tahu tentang dogma.
Ya, mereka cuma tahu diajarin sama romonya, yuk kita mencintai, yuk langsung praktek diakonia, yuk kita langsung praktek ngunjungin orang sakit, yuk kita langsung praktek ke penjara. Lebih praktis. Namun orang-orang yang sok teorinya banyak itu tentang Alkitab itu, ya mereka kerjanya cuma debat, ya kan, debat kusir, ya kan, merasa dirinya paling hebat, sekolah juga enggak, ngerti juga enggak, kadang-kadang ya sudah ya. Akhirnya apa saudara yang terjadi? Orang-orang ini kemudian itu tadi buahnya hanya buah dadar dan buah sakar. Tapi di samping itu banyak orang-orang Katolik yang tidak memahami imannya juga. Nah, apa yang mereka lakukan saja. Itu benar saudara ya. Jadi orang Katolik itu benar, yang penting lakukan. Tetapi memang selama saya pernah bikin penelitian, orang Katolik itu paling mudah untuk dimurtadkan saudara ya. Kenapa? Karena tidak ada dasar-dasar pengetahuan. Kurang diajar mereka secara detail. Tapi di satu pihak, orang-orang yang sok teorinya banyak ini juga tidak melakukan. Ya dua-duanya nggak benar. Akhirnya dua-duanya yang terjadi adalah yang satu gampang dimurtadkan, yang satu ditolak dari kerajaan sorga. Sama-sama nama masuk sorga, sama-sama tidak dibangkitkan di hari zaman nanti. Kenapa? Karena dua-duanya punya pergaulan, ya, yang satu yang suka berteori, yang satu akhirnya dimurtadkan. Saya tidak bicara tentang orang Katolik yang tetap percaya kepada Yesus ya. Saya cerita ini orang Katolik yang akhirnya murtad. Akhirnya mudah sekali ya, orang-orang Katolik ini mudah sekali digeser. Karena mereka suka bingung. Yang mereka pahami adalah sesuatu yang sudah jadi, sudah baku tanpa mereka mengerti asal-usulnya. Nah, sehingga mudah digoyang ya, mudah dibelokkan. Makanya selalu kita disuruh menambahkan kepada iman kita itu apa? Pengetahuan, saudara ya. Jadi iman tanpa perbuatan itu mati. Tetapi kita disuruh menambahkan kepada iman kita pengetahuan. Metanoia itu, saudara ya. Karena kalau Anda tidak tahu, Anda akan mudah sekali diombang-ambingkan. Makanya segala sesuatu, ya Anda harus belajar, mau membuka diri. Saudara, waktu saya jadi saya kerja sekuler ya, saya itu banyak berteman ya dengan banyak orang ya. Nah, tetapi saya selalu pulang ke rumah ya. Saya tidak bisa jauh dari keluarga. Saya pulang ke rumah. Pergaulan saya dengan sepupu saya, dengan teman gereja, dengan teman-teman di gereja, dengan sepupu saya, dengan keluarga besar kami ya. Itu pergaulan kami ya itu. Dan kita selalu dikuatkan di dalam iman, kita selalu sama-sama ya. Gerejanya gereja model-model GKI gitu, saudara ya, yang nggak hiruk pikuk gitu ya. Tetapi kita hidupnya normal, kita tenang. Saya juga lurus lempeng, saudara ya. Pikirannya juga nggak kemana-mana. Dan selama saya mengamatinya, selama saya hidup takut akan Tuhan, tenang ya, mendekat sama Tuhan, ya hidup kami stabil. Suatu hari saya dipromosi, saudara ya, saya terpaksa pisah jauh ya, di luar kota. Nah, di luar kota kan kita sendirian, maka saya punya teman-teman ya, anak-anak kantor. Anak-anak kantor ini ya, kita pertama kali di Bali ya, saya pertama kali pisahan lama ya dengan istri saya itu saya di Bali. Anak-anak kantor ini clubbing ya, karena di Bali kita tiap malam kerjanya ngapain? Ya clubbing. Saya coba bergaul juga ya dengan orang-orang gereja, tetapi beda, saudara ya. Tetapi beda. Nanti saya cerita ya, kapan-kapan saya cerita mengapa ada orang-orang gereja. Makanya tadi saya bilang ya, pergaulan yang buruk rusakkan kebiasaan yang baik. Tetapi masalahnya sekarang di gereja pun pergaulannya bisa buruk itu tadi, ya. Nah, sekarang saya ada di dalam pergaulan anak-anak itu kita clubbing, tiap malam kita clubbing. Wah, saya mah jujur lurus-lurus aja ya, kita paling biliar, main apa saudara ya, nonton yang aneh-aneh, yang lucu-lucu itu ya, karena di kafe itu kan suka ada teatrikal itu ya, teatrikal yang transgender itu ya, yang apa namanya, karebet ya, kabaret. Nah, karebet itu nama orangnya di shop kita, kabaret show itu ya.
Kalau di Bali kan sering ada kabaret show itu ada. Nah, itu lucu-lucu ya. Saya suka langganan kafe itu karena kafe itu dulu waktu saya dulu itu kafe itu di tempat kerja sebelumnya, kafe itu adalah saya, saudara ya, kolega saya yang punya kafe itu. Nah, jadi saya sering nongkrong di situ. Nah, setelah saya nongkrong di situ, kita ngobrol-ngobrol dengan mereka ya, saudara ya. Setiap hari setahun, 2 tahun. Terus saya kenalan juga ya dengan orang yang istrinya 3, istrinya 7, ya istrinya satu, tapi dia punya cem-ceman. Banyak yang seperti itu, saudara ya. Saya nggak kepengen tuh punya cem-ceman, punya apa begitu ya. Wah, sekretaris kita mah dulu kalau namanya di Bali ya, orang itu kan kita pergaulan bebas. Tapi nggak kepengen juga. Kenapa, saudara? Karena ada backing ya di belakangnya, saudara ya, orang yang betul. Kita punya dididik dari lingkungan yang baik, kita bersama dengan lingkungan yang baik, kita kita takut akan Tuhan, berdoa pagi-pagi bangun, kita masih berdoa, ya kan? Dan saya juga selama di Bali, saya juga mencari komunitas anak-anak Tuhan di sana, anak-anak Allah yang ada di Bali ya, saudara. Saya merapat, ya, tetapi nggak nyaman. Ya, saya tidak nyaman dengan pergaulan itu semua. Ya, nah, fine aja semua, saudara. Begitu saya kembali ke Jakarta, ya, kemudian saya pindah kerja, saya kembali ke Jakarta, saudara ya. Wah, tapi kan saya punya pengalaman yang aneh-aneh itu, saudara. Nah, pengalaman yang aneh-aneh itu dalam kondisi waktu itu, saya kemudian masuk di dalam dunia yang lebih besar ya, dunia yang lebih besar. Nah, kemudian saya mulai bergaul dengan orang-orang yang lebih serem-serem lagi di situ ya, saudara ya. Masih tidak terpengaruh, tetapi dalam pemikiran saya semuanya sudah berbeda paradigmanya. Saudara, sebelum saya dari Bali, saya bekerja itu untuk membiayai pelayanan saya, saudara ya. Begitu di Bali, kita sudah hampir tidak ada waktu untuk pelayanan, untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi. Hampir udah nggak ada waktu lagi. Sibuk sekali, dan pergaulan saya dengan orang-orang itu, saudara, dengan orang-orang yang tadi itu ya, yang tidak punya standarnya Tuhan Yesus. Oh, mereka orang-orang ke gereja, ya, orang-orang ke gereja. Makanya saya cukup kaget ya, cukup kaget. Saudara kalau ingat Samiton Pangelah itu ya, pendirinya Love itu ya, saya kenal baik dengan beliau ya. Jadi dia pernah cerita waktu dia meninggalkan Tuhan, ya, dia juga mainnya di Alexis, saudara ya. Dia pergi di Alexis juga. Nah, terus saya bilang, tahu nggak, Paul, gue ketemu sama downline gue tuh, jadi Alexis. Mereka mau malu-malu ngeliat gue biasa aja. Saudara, saya ketawa terbahak-bahak. Aduh, Kak Sam, itu saya alami juga waktu saya di Bali. Saya ketemu dengan banyak orang-orang gereja yang hidupnya ternyata hidup dalam kemunafikan. Dia punya performance di gereja, rajin, suci, ya saudara ya. Tetapi ternyata, wah, rusaknya minta ampun. Ada orang yang rajin ke kelenteng. Ini kelihatan orang beragama semua lah. Di waktu siang itu orang beragama semua. Begitu malam rusaknya minta ampun, saudara ya. Wah, itu ngeri ya, saudara ya. Aduh, saudara, kalau saya melihat dengan mata kepala sendiri rusaknya orang ya, saudara, lihat di dunia malam itu ya. Itu ngeri sekali, saudara ya. Tidak tergambarkan. Kalau saya ceritakan itu sangat benar-benar bikin panas dingin itu ya, saudara ya. Itu pun saya tidak terpengaruh. Tetapi begitu saya lepas dari itu, saudara, saya kembali layanan di gereja full time 2008. Spirit ya, dalam tanda kutip ya, spiritnya itu nempel sama saya. Kalau bahasanya orang karismatik kan spiritnya nempel kan. Nah, spirit itu kenapa, saudara? Karena pengalaman itu ketika saya lagi memuji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, saudara, itu terlintas semua, saudara, di malam hari ketika kita tidur. Biasanya kita tidur tenang, saya sendirian, biasanya saya dengan hiruk pikuk klub itu. Selama saya pelayanan itu sepi kan, malam itu kita sepi. Waktu tidur yang menjadi bayangan itu adalah saya lagi di tengah klub itu dengan hiruk pikuk, dengan ekstasi, dengan semua yang barang-barang terlarang itu ya. Saya nggak pernah pegang, nggak pernah sentuh ya.
Itu sudah prinsip yang tidak akan bisa diganggu. Kamu mau tawarin saya, mau bayar saya berapa pun tidak akan saya sentuh, saudara ya. Saya pernah dipaksa sama salah satu kolega saya, orang penting ya, harus minum ya. Jangan paksa saya Pak, saya marah saudara. Ini orang hebat sekali dan orang kaya raya sekali ya, yang teman baik. Orangnya juga sama saya, kita saling menghargai ya. Dia di atas saya lebih tua. Rahasianya dia di tangan saya, selingkuhannya dia di tangan saya, saudara. Suruh saya minum makan ekstasi, bilang nggak mau, jangan Pak. Pak boleh tawarin saya macam, tapi jangan kasih ekstasi, Pak, saya nggak mau. Kenapa saudara? Nanti kalau tiba-tiba digerebek, ketangkep, wah saya pulang saya, saudara ya. Kasihan anak saya nanti, kasihan istri saya. Karena kalau sudah kena narkoba itu pusing saudara. Ya, saya mau bergaul dengan apa saja, tapi udah begitu narkoba haram jadah, saudara. Itu benar. Kamu bunuh saya pun tidak akan saya sentuh, pokoknya, saudara. Istilahnya begitu. Kenapa? Karena saya tahu hukumnya itu mengerikan sekali, saudara ya. Dan di Indonesia itu hukumnya nggak jelas. Kamu bawa sedikit aja hukumanmu bisa 20 tahun, saudara. Ya, cuman terlibat saja sama orang yang bawa, kamu bisa ikut bawa, hukumanmu sudah 20 tahun itu kalau kamu nggak bayar. Ya, akhirnya kamu melarat gara-gara itu, kan konyol saudara ya. Kamu melarat gara-gara itu, utangnya banyak pun bayar. Kalau ketangkap di Jakarta Barat itu, kamu buat pisah perkara itu, bayarnya minimum 400 juta saudara. Buat nyeplit BAP-nya, supaya kamu tetap ditahan, 4 tahun saja hukumnya. Kalau kamu tidak bayar, hukumnya kamu bisa 10 tahun, 15 tahun. Ya, kasih tahu makanya jangan kasih tahu anak-anak kamu, wanti-wanti jangan sampai. Itu pergaulan. Ya, itu dari pergaulan. Hati-hati saudara ya. Makanya Yosua itu ngomongin sama umat Israel, hati-hati ya kamu gaul. Kamu kumpul sama orang-orang ini, nanti kamu kawin cerai, kamu menikah sama mereka. Lalu kamu mulai ikut-ikutan latah. Tadinya latah nyebut dewa Kamos, dewa ini, dewa itu kamu sebut saudara ya. Dan akhirnya kamu terbiasa. Tadinya itu kamu jaga-jaga. Lama-lama kamu terbiasa. Coba sini siapa yang suka bilang, Insya Allah Pak, Masya Allah, siapa di sini yang suka bilang begitu? Kan tadinya kan bahasa Masya Allah, itu kan bukan bahasanya kita kan, ya kan? Siapa di sini suka bilang Masya Allah itu? Nah, kalau saya suka bilangnya Pak, Masnya alay, maksudnya si masnya itu alay banget, itu goblok banget tuh, kamu alay banget sih, nah itu loh, masnya alay. Nah, kalian kan terbiasa kan, karena kalian bergaul dengan orang-orang ini, ya Allah, siapa yang suka bilang gitu? Ya Allah, saya kalau dengar orang Kristen ngomong begitu, saya kupingnya gatel saudara ya. Kalau ada orang Kristen bilang ya Allah, kuping saya gatel, tak tengok tak lihatin. Kenapa sih kamu sebut-sebut Allah sih? Allah, itu kan bahasa Indonesia ALLAH. Bacanya Allah, bukan Allah, bukan Allah. Allah, kita bilangnya Allah karena itu bahasa Indonesia, bahasa Arab yang di Indonesia kan. Kamu tidak perlu bilang Allah, bilangnya Allah. Ya Allah, Masya Allah. Nah, itu omongan-omongan seperti itu bikin saya, nah itu kamu tuh sedang dibiasakan tiap hari. Nah itu yang dimaksud Yosua tuh saudara. Akhirnya kamu ketika convert nggak terlalu aneh. Kamu terbiasa dengan suara azan, ya kan? Kamu terbiasa dengan itu. Nah, ketika kamu punya pergaulan kerap dengan itu, maka kamu akan terbiasa dengan hal itu, dan ketika kamu memakai imannya mereka pun, kamu tidak berasa. Ya. Tetapi, ya saudara ya, dalam segala orang-orang Kristen pun, di dalam gereja pun punya pergaulan yang tidak baik. Di siang hari mereka kelihatan baik, bekerja normal di rumah tangganya. Tapi mereka begitu masuk, ya pernah ada seorang ketua kaum muda di sebuah gereja, saudara ya. Waduh, ngeri orang ini, saudara ya. Ya ngeri juga pergaulannya. Ya katanya ya kita selamat datang di dunia nyata. Wah tadinya saya nolak ya. Tetapi setelah saya ke Bali, saya pergi keliling kemana-mana ya. Wah, saya tahu tempat-tempat yang mengerikan itu ya gara-gara saya kerja itu ya. Nah, disitulah pergaulan itu terekam, spiritnya nempel sama kamu.
Lalu ketika saya sudah bertobat 2015-2018, saya kan pengen tahu ya bagaimana orang-orang yang cinta Tuhan bisa tetap menjaga hidupnya. Apa enggak, masa enggak ada sih? Ya, ternyata ada loh saudara ya. Dan saya baru ngerti cara mereka. Cara mereka adalah apa? Dia kasihkan ke anak buahnya. Dia nggak mau sentuh. Dan nanti ditelikung sama anak buah. Sudah biasa. Udah pasti. Tapi dia lebih cinta sama Tuhan. Jadi kalau udah giliran entertain gitu, dia suruh anak buahnya. Ya, dan dia nggak mau sentuh. Wah, kalau gitu nyuruh orang berdosa. Enggak, anak buahnya seneng kok. Anak buahnya seneng kok. Terus saya ingat ya, saya suatu ketika punya tiket gratis, saudara ya. Tiket gratis all round, saudara ya, di sebuah tempat lokalisasi yang high class, saudara ya, cafe, club high class. Club ya, kalau bilang lokalisasi kan kasar, benar-benar club, saudara, club high class. Terus saya bilang, saya dapat tiket gratis ini, waktunya sampai tanggal sekian, ada deadline-nya. Oh, siapa mau pakai? Saya tanya sama anak buah saya, loh, saudara, siapa mau pakai? Ini orang yang selalu cinta Yesus, saudara. Saya mau pakai, Pak. Terus suatu ketika kita ketemu lagi, saudara ya. Saya canda cerita tentang ya kita banyak kesalahan dulu ya. Saatnya kita banyak kesalahan, kita evaluasi. Terus, lu kan Bapak juga yang kasih loh. Saya kan nanya siapa yang mau pakai ini. Total nilainya 10 juta rupiah, nggak bisa diuangkan tapi bisa dipakai. Kamu yang bilang saya mau pakai, saya nggak mau kasih ke kamu. Kamu yang bilang kamu angkat tangan. Coba tuh saudara, udah gitu aja nyalain orang lain. Oh, dia yang menikmati, dia yang merasakan kepuasan. Apa bidadari surganya, saudara, bidadari surga Islam. Saya yang disalahin, ya kan? Karena saya ngasih tiket itu, ngasih vouchernya itu. Pergaulan, saudara ya. Nggak berasa ya. Wah, dia baru menikah loh, saudara. Baru menikah, punya anak satu, baru setahun dia menikah. Ya, dia pakai vouchernya itu, saudara. Saya sampai ketika dia jalan, saya tengok-tengokan sama ini saya. Kita bilang kita gedek-gedek. Kok bisa begitu ya orang ini ya? Kita sampai gedek gitu ya, saudara. Baru menikah. Setega ya dia pergi. Karena dia pengen tahu, ya. Dengan 10 juta rupiah itu dia bisa ngapain dengan dunia malam itu, saudara ya. Siapa di sini yang penasaran? Oh jangan, saudara. Ya, enaknya 5 menit, ya nggak 5 menit, 3 jam ya, itu 3 jam. Tapi kamu sialnya, kamu bertahun-tahun, saudara. Ketika kamu langgar perjanjianmu dengan Tuhan, ya, kamu pikir malam itu 3 tahun, enggak apa-apa, besok terjadi, enggak ada apa-apa, saudara. Malam itu kamu langgar perjanjianmu dengan Tuhan. Besok tidak terjadi apa-apa. Seminggu, setahun mungkin nggak terjadi apa-apa. Tetapi sekali nanti itu udah masuk ya, iblis tagih kamu. Tes, berturut-turut, bertubi-tubi. Masalah sepele aja kamu tidak akan bisa handle. Sialnya nggak ketulungan. Sampai ada yang mati dalam keluargamu. Sampai ada bencana yang luar biasa dalam keluargamu. Pergaulan yang baik tidak akan mengubahmu hari itu, saudara. Ya, pergaulan yang buruk juga tidak akan mengubahmu hari itu. Kamu kumpul sama orang baik kayak apa, kamu yang tidak baik itu tetap tidak baik. Tapi nanti kamu suatu hari kamu tengok, iya ya orang itu baik, caranya begini. Kita tengok lagi, dia berkesan. Kesaksian marturia hidupmu yang kamu bagikan ke orang, mungkin orang itu tidak langsung berubah. Tapi selama-lama orang itu kan berubah. Karena dia terpengaruh dengan karaktermu. Mau baik, mau buruk. Yang buruk juga sama, nggak akan langsung berubah. Lama-lama. Yang saya ngamati ini anak saya, Miracle ya. Saya amat Miracle ya. Dia tinggal, kami dulu bertahun-tahun tinggal ya. Kita lebih dari 3 tahun kita tinggal di camp ya, asilum. Nah, si Miracle ini kan siang malam kumpulnya sama anak-anak Arab ini kan. Terus begitu dia berubah, saya lihat, kamu tuh nggak boleh begitu. Itu kan teman kamu yang begitu. Kamu nggak boleh. Kita ini bukan orang Arab. Kita bukan orang Islam. Bagaimanapun juga itu kan berdampak, saudara. Ya, makanya saya bilang sama Miracle ya, kamu tidak boleh seperti mereka.
Kamu boleh berteman dengan mereka, tapi kamu tidak boleh seperti mereka. Nah, kemudian ada mujizat ya, anak saya bisa sekolah di sekolah Katolik ya. Padahal kita belum dapat status waktu itu. Tapi ada pertolongan Tuhan. Kita cemas ya, anak ini bergaul dengan orang-orang ini. Ya ngeri-ngeri anak-anak Arab ini ya saudara ya. Anak-anak 9 tahun waktu itu ya. Anak 9 tahun sudah ngerti cium-ciuman, cipok-cipokan sama teman-teman Arabnya ya. Bangga kalau orang begitu. Oke, liar sekali saudara. Ini orang-orang Islam ini pergaulannya itu kelihatannya pakai jilbab tapi lebih mengerikan daripada orang-orang Belandanya loh saudara ya. Serius saudara ya, kamu pikir orang ini saleh-saleh, pakaiannya ditutup saudara, bawahnya dibuka semua. Ngeri ya saudara. Ya, dan yang kamu nggak boleh bangga ya, tadi aku cium sama ini si Ahmad segala macam. Menjijikan sekali kamu kayak gitu, kamu jangan berteman, tinggal aja. Kamu jangan deket-deket. Itu orang tidak baik. Saya bilang gitu ya, itu orang tidak baik. Karena mereka biasa yang mau 12 tahun, 9 tahun udah kawin ya saudara ya. Jadi mereka kumpul ya, mereka pacaran, mereka masih SD ya. Terus pacaran saudara ya, sama yang sudah SMA gitu ya. Bangga saudara ya. Mereka masih SD pacaran sama yang sudah SMA, bangganya sekali. Kamu jangan deket-deket lagi sama dia. Dia bilang, bukan karena agamanya Islam, bukan. Tapi karena dia sudah tahu pacarnya anak sudah dewasa. Dia masih SD kelas 6. Nah itu saudara ya. Pergaulan yang buruk itu akan mempengaruhi kita tanpa kita sadar. Kita tidak sadar. Makanya orang tua, hati-hati kamu lihat anakmu loh saudara. Kalau anakmu nanti sudah terjerat, jangan kamu bilang, Tuhan tolong aku. Tuhan tidak akan tolong. Karena Tuhan sudah bilang, kan aku sudah kasih dia, kamu jaga. Aku sudah percayakan kamu buat jaga, jangan kamu teriak-teriak Tuhan tolong lagi. Dan kamu tidak menjaga anakmu. Kamu harus bayar harganya. Jadi sebelum terlanjur, kamu harus selalu jaga pergaulan anakmu. Dan tentu saja dirimu juga. Jangan kamu bergaulan sama orang tidak benar, lalu kamu paksa anakmu bergaul sama orang benar. Mana bisa? Bapak-bapak, kamu hobi ke Alexis, lalu kamu nyuruh anak kamu supaya hidupnya benar. Mana bisa? Ya, saudara ya, ingat-ingat ya. Jangan nanti kamu nyesel. Kalau sudah nyesel, belai, jangan bilang Tuhan tolong, saudara. Kamu harus bayar harganya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.